laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 kelas 1B akan membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan ilmu pemerintahan. Sebagai sebuah kajian yang berawal dari gejala-gejala pemerintahan, ilmu pemerintahan selama ini dikonstruksikan dalam kerangka ilmu politik, karena pemerintahan suatu negara sesungguhnya merupakan manifestasi esensial dari keberadaan sistem politik yang sedang berjalan. Selain itu, ilmu pemerintahan juga hadir dalam ilmu hukum yang mengkorelasikannya dengan hukum tata negara dan hukum pemerintahan. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern muncul di Rusia dan Australia pada abad ke-17 yang dilandasi oleh pemikiran bahwa terdapat sekelompok ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia berawal dari kolonialisasi di masa Hindia Belanda. Di masa ini, praktik pemerintahan diperkenalkan oleh pemerintah Belanda dan sebagai pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun praktik pemerintahan yang berjalan efektif hanya untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda akibat dari masa penjajahannya. Wawasan Indonesia terkait penyelenggaraan kekuasaan diambil dari praktik pemerintahan Hindia Belanda yang pada umumnya menganut sistem Prancis atau Jerman dengan haluan mazhab Korea Eropa kontinental akibat adanya pergeseran melalui transmisi budaya. Ilmu pengetahuan serta adanya perkembangan ilmu pemerintahan seiring berjalannya waktu di era pasca kemerdekaan Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Anglo-Amerika yang juga dipengaruhi oleh ilmu administrasi publik. Meskipun Indonesia berhadapan dengan dua kutub mazhab yang berbeda, tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menciptakan corak yang khas. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan mazhab Eropa kontinental yang diterapkan yaitu upaya mengkonstruksi pemerintahan yang memiliki otoritas yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional dan lokal. Adanya hierarki otoritas ini sendiri sebenarnya adalah warisan dari praktik pemerintahan di era kolonial, di mana dengan adanya hierarki ini mendorong diciptakannya asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi. Secara umum dapat dipahami bahwa ilmu pemerintahan mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, di antaranya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara yang diatur dalam undang-undang. Di sini juga memahami tugas-tugas administrasi, manajemen, dan organisasi pada badan-badan publik. Selain itu akan dibekali dengan skill public speaking, negosiasi, dan pengetahuan politik. Ilmu pemerintahan mempunyai objek materialnya negara, maka pusat perhatiannya pada hubungan pemerintahan dengan rakyatnya. Gejala pemerintahan dalam masyarakat, peristiwa-peristiwa dalam pemerintahan. Sejarah pemerintahan pada hakikatnya, pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis. Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Pemerintah lebih banyak mengurusi kesejahteraan dan penghidupan, pendidikan dan perawatan, kesehatan serta kesempatan kerja dan tunjangan sosial atau jaminan hidup bagi warga yang menganggur.
Pemerintahan Amerika Serikat didasari pada konstitusi pada tahun 1987. Namun konstitusi telah mengalami beberapa amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang yang telah diupayakan untuk tetap menjadi pemerintahan yang demokratis. Adapun karakteristik dari Amerika Serikat itu republik negara dengan bentuk federasi atau federal yang terjadi dari 50 negara bagian. Pusat pemerintahan ada di Washington dan pemerintahan negara bagian. Ada pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan ke konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua anggota yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal. Adapun pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan peradilan yang ketat. Antara ketiga tubuh ini terjadi checks dan balance sehingga tidak ada yang terlalu menonjol dan membudidayakan secara seimbang. Kekuasaan eksekutif bisa dipegang oleh presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara paket oleh masyarakat secara berlangsung. Dengan demikian, presiden ini bertanggung jawab kepada Kongres atau Parlemen Amerika Serikat, namun atas rakyat. Presiden membentuk kabinet dan memiliki badan eksekutif yang mencakup departemen atau kantor non-departemen. Kekuasaan legislatif di parlemen disebut adalah Kongres. Kongres terdiri dari dua bagian. Pertama, bicameral yaitu Senat dan Badan Perwakilan. The House of Representatives. Anggota Senat adalah perwakilan dari masing-masing negara yang dipilih oleh pemilihan oleh rakyat negara yang bersangkutan. Negara memiliki 2 orang perwakilan. Jadi, ada 100 senator yang dikomplikasikan di Senat United States. Masa jabatannya 6 tahun, namun 2/3 anggotanya diperbarui setiap 2 tahun. Badan perwakilan adalah perwakilan rakyat Amerika Serikat yang dipilih secara langsung untuk jangka waktu 2 tahun. Kekuasaan pengadilan terletak pada Mahkamah Agung yang bebas dari dua bagian dan badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin penegakan kebebasan individu dan independensi dan penegakan hukum. Adapun kekhasan dari Amerika Serikat, seperti sistem partai mencakup dua partai atau bipartai. Ada 2 partai yang menentukan politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilihan, 2 partai disebut dengan perjuangan jabatan politik. Sistem pemilihan mencakup sistem distrik. Pemilihan sering dilakukan di Amerika Serikat dalam pemilihan federal. Misalnya, pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan di tingkat federal seperti pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan untuk dipilih anggota senat, pemilihan untuk dipilih perwakilan, pemilihan untuk dipilih perwakilan anggota. Di tingkat negara ada pemilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan anggota senat dan perwakilan negara. Selain itu juga ada pemilihan untuk pemilihan wali kota atau dewan kota, seperti jabatan serta penjabatan publik lainnya. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad ke-17 yang dikenal dengan istilah Cameral Vision Satan, yang dilandasi dengan pemikiran bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan, yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik. Misalnya diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Halle. Pada perkembangannya secara metodologis dan empiris, kameralistik dianggap belum sempurna, sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum di akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19. Pendekatan kameralistik yang bergeser ke pendekatan hukum diawali di Jerman dan Australia, yang menurut Carl Friedrich penyebabnya adalah adanya perkembangan pada konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan mengatur relasi antara penguasa dengan rakyat, serta untuk melindungi kebebasan rakyat serta domain privat. Akibat adanya pergeseran tersebut menyebabkan orientasi studi tidak lagi pada pengelolaan secara efisien dan estate milik raja, melainkan tertuju pada
penerapan hukum yang benar dan tepat. Terlebih hukum yang mengatur relasi antara penguasa dengan rakyat. Pada akhir abad ke-18, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa. Berbicara konsep Eropa kontinental dan Anglo-Saxon sebenarnya bermula dari paradigma ilmu politik. Ilmu politik di Eropa kontinental diartikan dalam arti sempit, sementara di Anglo-Saxon dalam arti luas. Affandi 1907. Yang sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh ilmu hukum yang lebih dulu lahir daripada ilmu politik. Dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan common law tradition, tradisi hukum Anglo-Saxon, yakni sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan jurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sedangkan di Eropa kontinental berlaku civil law tradition, tradisi hukum kontinental, yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa daratan seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Deliarnor 2019. Di Belanda muncul konsep bestuurkunde atau bestuurwetenschap yang bisa diterjemahkan ilmu pemerintahan. Konsepsi mengenai ilmu pemerintahan bersumber pada ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari pada perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda, Pakda, Fakulteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. Sementara di Amerika Serikat, yang berbicara pemerintahan itu, baik pemerintahan dalam arti sempit maupun dalam arti luas, adalah administrasi publik. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan mazhab Eropa kontinental yang diterapkan ialah adanya upaya untuk mengkonstruksi pemerintahan yang memiliki otoritas yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional serta lokal. Adanya hierarki otoritas ini sendiri sebenarnya adalah warisan dari praktik pemerintahan di era kolonial, di mana dengan adanya hierarki ini menurun diciptakannya asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yang disebut sebagai Bundesland Bestuurskorps yang dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai Panggar Praja yang kemudian ketika Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi Pamong Praja. Tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologik. Pendekatan paradigmatik muncul atas kondisi ilmu yang berdinamisasi tersebut. Sebagai gambarannya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun penjelasan dari perkembangan paradigmatik adalah pada paradigma 1, ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal science atau ilmu pemerintahan ada untuk kebaikan atau kesejahteraan manusia. Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintahan atau di mana kemudian muncul konsep relasi kekuasaan antara yang memerintah dengan yang diperintah dan merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1988. Memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi, terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir 1990-an, di mana ilmu pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai relasi kuasa antara pemerintah dengan yang diperintah, melainkan juga sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung atau konsepsi ini bermula dari adanya aksi perlawanan terhadap pemerintah otoriter di era Orde Baru yang mendorong terjadinya reformasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paradigmatik ilmu pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, 1920 sampai 1940-an. Ilmu pemerintahan berwatak normatif, hukum positif, dan diajarkan sebagai ilmunya Pangreh Praja kemudian menjadi Pamong Praja pada zaman kolonial Belanda. Yang kedua, 1948 sampai 1955. Adalah ilmu yang akrab dengan ilmu politik yang terwujud dalam Akademi Ilmu Politik atau AIP dan setelah itu bergabung dalam Fakultas Hukum, Sosial, Politik plus Ekonomi atau disingkat FHSP, HESP, FSP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang ketiga, 1956 sampai 1980-an.
Ilmu pemerintahan yang diajarkan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN Malang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka pada tahun 1956 dan Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP. Lebih dekat dengan ilmu administrasi negara atau dikombinasikan dengan pola pemerintahan Indonesia daripada ilmu politik. Yang keempat, 1988 sampai 1993. Pada masa Mendagri Rudini, tetap dengan corak dan nuansa yang sama dengan paradigma sebelumnya, namun karena pembentukan calon tenaga atau kader pemerintahan yang dipusatkan di Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri atau STPDN di Jatinangor melalui sistem pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan atau Jarlatsuh 24 jam mode militeristik atau doktrin-doktrin militer, sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Yang kelima, 1993 sampai 1996. Prinsip-prinsip manajemen dalam pemerintahan terlihat jelas melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya di berbagai universitas, yakni asas dan sistem pemerintahan, hukum tata pemerintahan, ekologi pemerintahan, filsafat dan etika pemerintahan. Praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan reformasi, pembangunan daerah. Yang keenam, 1996, 2000, 2013, sampai sekarang. Ilmu pemerintahan dikembangkan melalui program kerjasama Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan program Magister Ilmu-Ilmu Sosial dengan bidang kajian utama atau BKU Ilmu Pemerintahan 1996. Dan program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan tahun 2000. Kemudian, IPDN menyelenggarakan program Ilmu Pemerintahan hingga pada derajat akademik tertinggi atau S3 atau Doktor Ilmu Pemerintahan di tahun 2013. Pada fase ini, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang berangkat dari manusia kembali kepada manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ontologikal. Dari sisi ontologi, ilmu pemerintahan nampak sebagai body of knowledge yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang pula berbeda dari fokus satu dengan fokus lainnya. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Di tahap pertama, gejala pemerintahan dipandang sebagai objek material yang dikaji melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu, di mana pada masa awal gejala pemerintahan dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu yang saat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan atau politik, hukum, dan administrasi yang dilakukan secara mandiri atau gabungan dari beragam ilmu tersebut, di mana pada akhirnya pada tahapan ini disebut dengan pendekatan multidisiplin. Yang kedua, di tahap kedua, setelah beragam disiplin ilmu sosial yang lebih tua dari ilmu pemerintahan ini berasimilisasi dan melakukan konstruksi pada gagasan-gagasan pemerintahan yang timbul dalam menerka setiap gejala pemerintahan yang ada. Akhirnya terbentuklah nilai-nilai pemerintahan yang merupakan konstruksi dari konsep-konsep yang ada pada berbagai disiplin ilmu tersebut. Di tahap ketiga, anggapan-anggapan dasar mengenai ilmu pemerintahan mulai dikonstruksi dan mencoba memperjelas identitas dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu terhadap disiplin ilmu yang lainnya. Pada tahapan ini, ilmu pemerintahan mencoba melepaskan dirinya sebagai bagian atau irisan dari ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi negara. Di tahap keempat, ilmu pemerintahan mulai membuka interaksi dengan disiplin ilmu lain atau mulai bercirikan interdisipliner ketika mencoba untuk menelaah gejala pemerintahan. Dalam tahap ini, menjadi proses pertukaran konsep, variabel, teori, serta metodologi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Di tahap kelima, gejala-gejala pemerintahan yang beragam tersebut dispesialisasikan secara spesifik sesuai dengan karakteristik gejala yang ada, namun tetap ada pada jalur objek forma ilmu pemerintahan.
Di tahap ke-6, ilmu pemerintahan berupaya untuk menunjukkan kemandiriannya melalui kemampuan denominatif yang dimiliki berupa keberadaan metodologi ilmu pemerintahan di mana metodologi ilmunya dapat digunakan oleh ilmu-ilmu lain sebagaimana ilmu pemerintahan juga dapat tetap ajik ketika menggunakan metodologi ilmu lainnya. Pada tahap ke-7, body of knowledge yang merupakan produk dari tahap ke-5 berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menentukan identitasnya sendiri dengan ilmu induknya serta secara mandiri dan mencoba untuk memasuki tahapan ke-6 yakni menjadi hibrida. Misal, ketika sosiologi pemerintahan mulai matang dan dapat membedakan dirinya dari ilmu induknya yakni sosiologi serta mencoba untuk menunjukkan keajegannya secara metodologis melalui proses hibrida dengan ilmu pemerintahan, sehingga menghasilkan ilmu pemerintahan generasi kelima atau diistilahkan sebagai Institut Ilmu Pemerintahan.